Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik hebat-hebat ya, tetap beribadah walaupun lagi libur panjang. Bulan ini kita akan belajar tentang rendah hati. Rendah hati seperti apa ya yang Tuhan kehendaki dari kita? Adik-adik tahu nggak? Sekarang kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Yuk. Halo kakak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat dan gembira kan? Nah, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kegembiraan, sekarang yuk kita beribadah dan bersyukur pada Tuhan. Yuk! Teman-teman, sebelum kita mulai pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak karena kami dapat berkumpul di sekolah minggu ini. Tuhan, tolong Kau berkati agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Dan Tuhan, tolong Kau berkati mata, telinga, hati, dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung lalu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Hai adik-adik semua, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi hari ini. Adik-adik, kakak melihat warna di sekitar kita. Wah, begitu banyak dan luar biasa. Kakak rasa jika kita menghitungnya, pasti lebih banyak dari jumlah krayon-krayonmu di rumah atau yang kakak punya. Wah, Tuhan benar-benar luar biasa. Dia bagaikan begitu kaya dengan warna-warna krayon. Wah, luar biasa. Kakak dengar sesuatu. Oh, ada Harry. Harry, kamu sedang apa? Wah, Harry membawa sesuatu adik-adik. Harry, kamu membawa apa ini? Kakak kayak nggak lihat aja. Ini, masa kakak nggak tahu? Apa ini adik-adik? Ayo, kalian tahu tidak? Ada ini. Kakak tahu lah. Teman-teman di rumah juga tahu kan? Apa? Ini galon kosong. Iya. Kenapa Harry membawa galon kosong? Kenapa Harry? Aku duduk air, Kak. Oh, Harry butuh air, teman-teman. Hah? Airnya habis ini? Iya. Aku mau cari air. Oh, susah sekali cari air, teman-teman. Oh, susah ya cari air. Iya, kita harus beli, Kak. Pakai uang. Oh, kita harus beli pakai uang. Iya. Harry, Kak Li sudah pesan galon yang baru yang ada airnya. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, terima kasih, Kak. Oh, kita itu butuh air. Iya, kita butuh air. Dan tahu siapa yang punya air paling banyak di dunia ini? Ya toko galon air. Ya, toko galon air. Yang punya lebih banyak dari itu, adik-adik tahu siapa yang punya sangat banyak air? Itu ada yang jawab. Tuhan, Harry. Oh iya, Tuhan. Tuhan kaya dengan semuanya. Semua yang di alam itu punya Tuhan. Iya, semua yang di alam punya Tuhan. Betul sekali, Harry. Nah, teman-teman, Allah kita begitu kaya. Harry, Kak Lis taruh dulu ya galonnya. Wah, Allah kita begitu kaya. Ia menciptakan alam ini luar biasa. Iya, aku sangat kagum padanya. Ya, kita semua kagum kepada Tuhan yang luar biasa. Harry, bahkan Alkitab bilang kalau Tuhan itu bahkan yang punya kerajaan. Oh, iya. Benar, di kitab 1 Tawarik 29 ayat 11, firman Tuhan bilang, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Wah, Tuhan bahkan yang punya segenap dunia ini dan kerajaannya. Sungguh luar biasa. Hari ini kita mau merenungkan Tuhan yang luar biasa ini. Adik-adik tahu dia mau datang ke dunia. Ya, dia mati di atas kayu salib demi kita semua. Mengapa Tuhan mau lakukan itu? Dan apa yang sekarang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita berdoa lebih dulu.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu beserta kami. Hari ini kami juga bersyukur karena kami boleh berkumpul lagi, beribadah bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, pimpinlah setiap kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, benar-benar hal yang luar biasa ya, bahwa Allah atau Tuhan yang begitu kaya, bahkan ia seorang raja di sorga dan di bumi, dia mau rela datang ke dunia, dihina, dicela, dicacat, diolok, dicaci maki, semua yang jelek-jelek ya. Dijadikan seperti hamba yang tidak berharga, seperti penjahat. Dia mau melakukan itu untuk kita semua yang berdosa, adik-adik. Wah, sungguh luar biasa Tuhan. Sifat apa sebenarnya yang Tuhan miliki ini? Dia tidak sombong. Itu namanya rendah hati. Dia punya segalanya, dia bisa banyak hal, dia berkuasa, tapi dia tidak sombong. Dia mau merendahkan dirinya datang ke dunia. Sungguh rendah hati Tuhan kita. Andai kata dia sombong, Tuhan Yesus sombong, lalu Tuhan Yesus akan berkata, aku seorang raja, aku tidak mau menolongmu. Tolonglah dirimu sendiri yang berdosa itu. Masuklah ke dalam api neraka dan usahalah sendiri untuk pindah ke sorga. Tentu tidak bisa adik-adik. Dan Tuhan, dia sudah melepaskan siapa dirinya. Istilahnya dia kosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti kita. Bahkan menanggung semua dosa kita. Wah, sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjadi contoh kerendahan hati untuk kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita baca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Seperti kita butuh Roh Kudus, Kak Lis butuh kacamata untuk membaca. Wah, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini Rasul Paulus waktu itu yang menuliskan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, rendah hati. Rendah hati itu memikirkan kepentingan orang lain juga. Rendah hati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia mau memikirkan orang lain juga. Itulah Tuhan kita. Tuhan Yesus rendah hati. Dia memikirkan bagaimana menolong manusia ini. Manusia yang sudah banyak berdosa dan tidak bisa diselamatkan tanpa Tuhan yang menolong. Wah, adik-adik, ini luar biasanya Tuhan yang kakak katakan tadi. Yang pertama, kita menjadi anak Tuhan juga harus rendah hati. Pikirkanlah kepentingan orang lain juga. Bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain juga? Dengan melihat apakah ada kebutuhan orang lain. Dan kita mengesampingkan atau menahan kebutuhan kita lebih dulu. Kita tolong dulu kepentingan dan kebutuhan orang lain. Ada waktunya kita mengatur diri sendiri, ada waktunya kita memenuhi kepentingan kita. Tapi ada waktunya kita memperhatikan kepentingan orang lain juga.
Bukan karena kita mau senang-senang, kita mau mandi, lalu kita mau berlama-lama di kamar mandi karena bermain air. Lalu orang lain kita suruh tunggu. Papa terlambat kerja, biarin. Mama terlambat juga, biarin. Kakak adik mau terlambat karena nggak bisa mandi, biarin. Oh, tidak seperti itu. Orang yang rendah hati ternyata mengesampingkan kepentingan sendiri. Tidak menaruh dirinya paling penting nomor satu, selalu harus nomor satu. Oh tidak, orang yang rendah hati dia memikirkan kepentingan orang lain juga. Lalu selain ayat yang ketiga ini, ada lagi di ayat yang kelima, adik-adik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oh, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Memikirkan dan merasa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngapain? Melakukan apa? Oh, Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik, ini yang berikutnya, yang kedua. Selain yang pertama, kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Yang kedua, kita perlu memikirkan dan merasakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berpikir dan merasa seperti Tuhan Yesus. Waktu itu apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Kepentingan manusia. Dia mau menyelamatkan manusia. Misi dari Allah Bapa untuk dia lakukan. Dia tidak menganggap dirinya itu punya kedudukan atau kuasa yang harus dipertahankan. Tidak, dia merasakan dirinya sebagai seorang hamba yang taat. Taat sampai mati. Adik-adik, inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Apa? Bagaimana menjadi seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan itu? Sifat yang bagaimana yang kita teladani ini? Adik-adik, meskipun kita bisa sesuatu, kita mahir dalam hal itu, kita juga tidak perlu sombong. Seperti Tuhan Yesus, meskipun dia berkuasa, dia punya kerajaan besar, dia itu hebat dan rumahnya ada di sorga yang mulia. Dia mau meninggalkan semua itu, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Lalu dia melakukan tugasnya taat sampai mati. Adik-adik, kita juga perlu mengesampingkan kepentingan kita, kemudian kita juga merendahkan hati, dan apa yang kita bisa itu kita tidak sombongkan. Kita mau bantu orang lain. Kamu tidak bisa matematika. Apa itu? Kamu tidak bisa pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran agama. Kecil. Aku bisa, luar biasa, nilaiku 100 semua. Wah, itu pertanda sombong. Hati-hati, kita harus rendah hati. Meskipun kita punya segalanya, kita bisa semuanya. Kita perlu tetap rendah hati. Merendahkan hati, bahkan kalau orang lain butuh pertolongan, kita bantu. Dan apa yang terjadi pada orang-orang yang rendah hati? Pada Tuhan apa yang terjadi? Allah sangat meninggikan dia, ayat 9, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, Allah meninggikan dia. Nah, orang-orang yang rendah hati jangan takut direndahkan. Tuhan tahu bagaimana kamu bisa melakukan itu. Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu keadaanmu. Takut diolok Kak nanti oleh orang lain, oleh teman. Jangan takut, Tuhan mengenalmu.
Tuhan yang akan meninggikanmu. Tuhan yang akan membuat orang melihat siapa engkau sebenarnya, apa yang bisa kau lakukan dengan baik, talenta-talentamu. Tuhan yang akan meninggikanmu, Tuhan yang akan membawa kita dalam kemuliaannya. Adik-adik, jangan takut merendahkan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Iya, yang rendah hati. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati Tuhan Yesus itu yang menjadi contoh pertama dan utama bagi kita semua. Mari kita berdoa supaya kita bisa menjadi anak yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami dapat mengikuti teladan yang sudah Engkau berikan. Engkau Allah pencipta, Engkau Tuhan yang luar biasa, punya kekuasaan, dan Engkau punya kekuatan dan punya segalanya. Tetapi Engkau sudah mau rendah hati datang ke dunia sebagai hamba yang taat, dan Engkau melayani dan mengorbankan dirimu untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kerendahan hatimu. Tolonglah kami untuk menjadi seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mana si Harry? Harry, Kalis. Oh, Harry, kamu masih membawa-bawa galon? Iya, Kak Lis. Sekarang aku punya sesuatu yang menarik. Oh, punya sesuatu yang menarik. Apa itu? Ini galon ini, Kak Lis. Tenang. Galon ini mengingatkan kita tentang apa? Air. Iya, tahu tentang air kan? Kenapa air? Itu cahaya Tuhan. Bahwa Tuhan apa? Tuhan itu luar biasa. Oh, bahwa Tuhan luar biasa. Iya, Dia pencipta. Dia menciptakan air, sungai-sungai. Ya. Sungai-sungai dan sumber mata air untuk air yang kita perlukan ini. Oh iya, Tuhan yang menciptakan air dan sumber mata air untuk yang kita perlukan untuk minum ini. Iya, aku bersyukur Tuhan luar biasa dan Dia mau berkorban untuk kita. Ya, Tuhan luar biasa dan mau berkorban untuk kita adik-adik. Terpujilah Tuhan ya Harry. Ya, aku mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. Ya, itu mulia sekali. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalan diambil dari Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekarang dengan gerakan ya teman-teman, Amsal 22 ayat 4.
ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman. Kita akan membaca ayat hafalan untuk kelas sedang dan kelas besar. Dari Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang kita pakai gerakan ya. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selamat menghafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat rendah hati loh. Dia rela berkorban demi kasih untuk kita. Sekarang yuk kita nyanyikan lagu untuk Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kuasanya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti
berkatnya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan, tolong Kau berkati kami agar kami menjadi anak yang rendah hati dan rela berkorban untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa taat firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, dari kelas. Ini kita akan buat tangan tanda baku. Mencobain ya guys. Let's go.